Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kami yang tidak terkenal dan tidak mau dikenal. Kali ini kita masih bersama dengan Bang Gusti ya, dan kita akan mewawancarai beliau mengenai pengalaman pribadinya gitu ya. Privacy ini ya. Yang sifatnya privacy, cuman ya mudah-mudahan bermanfaat gitu ya bagi mungkin yang memiliki latar belakang yang sama dengan Bung Gusti gitu. Ya mudah-mudahan jadi pencerahan dan semoga menjadi Ya sharing gitu ya. Kok jadi deg-degan? Jadi deg-degan. Deg-degan. Karena deg-degan itu nggak pede. Oh, nggak pede. Jadi kita mah harus pede meskipun dibully, dicaci dan dimaki itu sudah amat gitulah. Ya, harus pede ya. Oke, ini mulai dari mana ya? Mungkin saya akan membuka ini apa ya, diskusi atau apa nih? Sharing. Kita akan memulai sharing ini dengan pertanyaan bahwa Bung Gusti ini kan lama hidup di jalanan. Tentunya di jalanan itu kehidupannya warna-warni ya. Artinya yang namanya di jalanan ya, pasti dunia-dunia gelap. Ya. Itu kan pasti menyaksikan gitulah. Iya. Kalau boleh tahu nih, bagi-bagi pengalaman ya. Di kehidupan anak jalanan itu kayak gimana sih? Sebetulnya kalau saya sih dibilang anak jalanan, nggak jalanan banget ya. Cuman emang hobinya di dunia jalan gitu. Ya banyak lah, cuman kayak misalnya party yang gitu-gitu aja deh, pokoknya mabok, urakan. Cuman saya emang nggak hobi berantem sih, enggak. Bedanya itu mabok gitu. Jadi ya kayak misalnya keras banget ya, kayak misalnya nyari duit, ya hanya nyari duit aja. Apapun itu dihalalkan gitu, apapun itu. Meskipun saya misalnya dapat duit gitu ya, cuman saya tuh emang ngerasa hampa gitu, duit itu ya hilang begitu aja gitu. Jadi fungsinya kayak nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan faedahnya gitu. Ya nggak faedah, nggak ada, sangat nggak ada faedahnya gitu. Kan kalau misalkan dapat uang gitu ya, berapa ratus ribu atau berapa juta gitu ya, kan sebagian anak jalanan itu hobinya kan party gitu. Entah di diskotik atau di apa itulah, pokok dunia hiburan. Iya. Kalau boleh tahu sih, emang yang didapat itu apa sih ketika kita ini membuang-buang uang dan apa namanya, khususnya di diskotik gitu misalnya ya. Kan di diskotik mah ada minum-minuman, kemudian ada cewek, kemudian apa untuk apa tuh, sabu segala macam barangkali ya. Narkoba ya. Itu emang yang ditargetkan atau yang dituju itu apa dibalik hal ini? Oke, kalau saya pribadi sih emang cuman pengen tenang awalnya gitu. Ternyata emang ketika saat mabok, mungkin saat itu ngerasa tenang, nyaman, happy gitu. Ketika sadarnya itu pusing lagi, sebetulnya pusing lagi tuh, mikirin duit, nyari duit, gimana caranya bisa kebeli gitu. Sampai bahkan gitu, sampai barang-barang saya juga dijualin gitu, air-airnya gitu demi untuk apa namanya? Ya, konsumsi hal-hal yang gelap itu ya. Kayak gitu. Tapi di balik itu saya justru dapat apa ya? Dapat satu cahaya yang saya pernah bilang ya, apa? Cahaya itu tidak takut akan kegelapan gitu. Saya dapat hidayah malah dari kegelapan sendiri gitu, dalam keadaan mabok itu. Kalau saya gitu. Gimana ceritanya itu? Ya awalnya sih sebetulnya apa ya, kayak depresi lah. Saya tuh ngerasa kayak depresi gitu ya, kayak jenuh hidup gini-gini aja gitu awalnya gitu. Ketika ditambah lagi ketika ibu saya meninggal gitu kan, akhirnya udahlah, udah bodo amat tuh, udah nggak peduli gitu. Akhirnya sampai mabok parah gitu. Make jenisnya adalah nggak apa-apa lah sebutin ya. Ya kayak putau lah, suntik gitu, suntik. Akhirnya saya make, mungkin itu terlalu over ya, terlalu berlebihan gitu ya. Sehingga saya tuh kayak halusinasi mau mati gitu saat itu gitu. Cuman nggak tahu kenapa saya dapet hidayah gitu ya. Iya,
kayak bisikan gitu ya. Wah, ini saya mati di sini nih kacau nih orang. Temen-temen saya saat saya di sana gitu, taunya non muslim lah gitu. Ya katakan saya juga pernah kafir gitu. Akhirnya saya inget tuh karena basically pernah kesini gitu ya, pernah belajar di sini gitu ya. Dulu nggak lama sih pernah gitu. Dan saya juga kagum sama Abah Yusuf ya. Akhirnya inget tuh, akhirnya bodo amat gimana, lebih baik mati di pesantren gitu daripada di jalan. Iya, saya saat itu yang gitu. namanya perkotaan kan ya, ketika ditemukan jenazah gitu, iya, apalagi nggak bawa identitas, nanti jangan-jangan nanti di organ-organ diambil. Iya, sempet mikir gitu tuh. Mikir gitu ya. Itu nggak mikir panjang itu, punya uang segitu seadanya gitu. Akhirnya barang-barang saya ditinggalin lah di sana. Di Bandung, saya kan seperti Bandung. Itu semua barang-barang saya fix tuh ditinggalin. Saya pergi ke sini tuh cuma bawa tas. Iya. Udah datang ke sini ya nggak lama di sini proses gitu ya, 10 hari lah kayak sakau gitu ngerasain. Emang malah saya saat itu pas datang ke sini ngerasa emang mau meninggal aja gitu di sini. Karena ya udahlah, akhirnya. Apalagi gue belum datang ya. Iya, belum sempat ketemu. Akhirnya saya minta izin syahadat dulu ke ustadz yang ada di sini, syahadat gitu kan, syahadat apapun itu loh. Akhirnya terus alhamdulillah malah sampai sekarang gitu kan, alhamdulillah dikasih umur panjang, hidup alhamdulillah sehat malah alhamdulillah. Iya. Kalau mengenai ini perbedaan ya, kan tadi kalau di dunia luar itu seperti itu tadi yang diceritakan. Kemudian di sini di dalam lingkungan pesantren itu kan serba kekurangan ya. Ya rokok kadang ada kadang enggak lah gitu misalnya, ataupun pakai data kadang ada kadang enggak. Nah, apakah Bang Gusti ini menemukan satu kegalauan gitu, misalkan nggak punya rokok nih, galau terus pengen keluar lagi dari pesantren, atau misalkan nggak punya pakai data nih, wah gue mau mending di luar aja gitu. Ada pemikiran kayak gitu nggak sih? Ya ini sih nggak tahu ya, Allah alam ya. Untuk saya pribadi ya, karena mungkin karena saya udah ngalamin kali ya di dunia luar kayak gimana, kerasnya kayak gimana. Justru saya ngerasa nemuin kebahagiaan yang nyaman banget gitu. Apalagi untuk kerohanian, saya sih di sini nyaman, nggak peduli ya. Ada ngerokok nyari-nyari puntung gitu kan. Iya, awal-awal gitu, tapi sekarang alhamdulillah. Belum ditambah guru gitu kan. Tambah guru ya, di situ alhamdulillah ngerasain ya. Karena emang butuh proses kali ya, tahap-tahapan gitu. Ya kadang ada juga kayak bimbang gitu. Masih ada kayak gitu. Apalagi saya sempat ya kemarin dibenturin sama ini pribadi saya sih, kayak hawa nafsu. Misalnya saya mikir antara nabung sama besok mati gitu, kayak gitu tuh. Ya? Itu tuh masih bimbang kayak gitu tuh, masalah takdir. Itu sebelum atau setelah di pesantren? Sebelum. Ya masih mikirnya gitu, makanya party aja kan. Maksudnya ngabisin duit ini gitu, masih bimbang ke situ, nggak nabung kan. Emang kalau boleh nanya nih, kalau di luar itu dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan itu rata-rata berapa sih yang bisa didapat itu? Apa tuh? Kalau pas di luar, kalau lagi di luar. Saya kebetulan sih emang saya kerja emang musisi kerja di kafe gitu. Selain ngeband di kafe, saya juga emang ngeband di situ, tapi kayak simpen ini loh, kayak ngamen lah istilahnya gitu. Ada kotak gitu, jadi orang yang berkunjung tuh duit gitu ya. Itu lumayan lah, kadang paling dikit itu 280 lah per hari itu. Per orang gitu ya. Kalau katakanlah dalam belum gaji itu ya. Itu saweran doang. Saweran. Berarti katakanlah kalau dalam seharinya 200.000 ya. Berarti dalam sebulan itu harusnya bisa nabung sampai 6 juta gitu ya. Nah, itu kalau kekumpul. mungkin. Cuman ya saat itu mungkin saya nggak nyari rezeki, nggak menghadirkan Allah tadi itu. Ya maksudnya ya gitu aja gitu. Ya, artinya mencari kesenangan yang sifatnya sementara gitu ya. Ya sangat. Katakanlah uang yang didapat itu dibuat dipakai foya-foya, setelah foya-foya pusing lagi gitu. Jadi kebahagiaannya sementara doang gitu ya. Saya kan orangnya tuh emang kayak idealis juga sih sebetulnya ya. Orang yang pengen merdeka gitu ya, nggak mau diatur. Justru
ketika saya kena gitu, malah saya kayak yang dijajah gitu, dibodohi ketika sadar, wah nyari uang lagi gitu aja, sampai nggak kebeli, sampai jual barang-barangnya gitu. Akhirnya ini dijajah gitu, saya dijajah. Gitu. Jadi terjajah oleh diri sendiri ya. gitu ya. Alhamdulillah di sini. Nah kalau di sini memang kalau pengalamannya gitu ya, kalau sampai betah di sini gitu, apakah menemukan hal yang lebih yang tidak ditemukan di dunia luar? Sangat lah, banyak lah. Banyak. Apa itu kira-kira? Salah satunya gitulah. Dari rohani banyak tafakur satu ya, banyak mikir gitu ya. Terus apa ya? Apa adanya, bahagia gitu. Intinya bahagia sih, bahagia. Intinya bahagia. Karena yang saya cari emang tujuannya saat itu emang bahagia. Dan kebahagiaan itu sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan itu sederhana ya, dan nggak harus party-party itu ya. Dan itu masalah rasa soalnya itu nggak bisa diungkapkan gitu. Orang mau bilang apa, banyak yang bilang juga kan, lu ntar gimana gini-gini, saya nggak peduli gitu. Intinya saya bahagia. Karena kedepannya udah itu Allah alam ya, hanya Allah yang tahu ya untuk kedepannya gitu. Nah kalau melihat dari pengalaman teman-teman gitu ya, yang teman-teman Bang Gusti gitulah, kan katakanlah orang yang semacam Bang Gusti ketika di luar itu kan banyak. Ada nggak sih misalkan mereka itu merasa risih gitu, atau merasa canggung, atau merasa wah gue nggak pantas nih misalkan kalau saya ini masuk ke dunia pesantren lantaran pesantren itu terkenal dengan, atau bukan terkenal ya, pesantren itu terkesan di situ terdapat pengkangan, kemudian diatur segala macam, nggak bebas lagi dan seterusnya. Ada nggak sih perasaan yang seperti itu di kalangan anak-anak jalanan lah kalau bahasa saya gitu ya? Banyak banget ya. banyak banget itu banyak banget, terutama saya pribadi juga gitu, seperti itu. Kenapa tadi? Kalau apa sangkaan mereka itu seperti itu ya, barangkali itu apa efek dari ketidakdekatan, artinya lantaran mereka memandangnya dari jauh jadi hanya menilainya dari jauh saja, sehingga memandang apa pesantren itu seolah-olah mengerikan gitu ya. Ya. Banyak yang seperti itu. Padahal enggak ya? Enggak sama sekali. Ditambah saya juga sebetulnya berpikiran kayak gitu sebetulnya, saya pribadi. Cuman saya emang pernah di sini dulu, pernah di sini nggak lama sih, maksudnya pernah ngobrol langsung gitu sama Abah Yusuf gitu. Emang hati juga emang udah klop gitu, makanya saya ke sini gitu. Cuma sayangnya yang nakal aja gitu. Iya, emang salah maju mundur aja gitu ya. Buktinya saya tetap di sini gitu. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin ya Rob, amin. Kita doakan para sahabat, para netizen, amin, Anda berada, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan hidayah. Ya intinya jangan takut belajar lah, banyak nanya lah, perlu banyak nanya. Intinya gitulah, jangan minder gitu. Ya, intinya jangan minder gitu ya. Nih kayaknya cukup ya, biar durasi nggak terlalu panjang. Iya, ini kayaknya panjang banget ini. Saya deg-degan. Ya, terima kasih untuk semuanya, para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.